Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang buah teks prosedur. Nah, tahukah kamu apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan terdapat penjelasan atau keterangan dalam langkah tersebut. Di dalam teks prosedur diuraikan bagaimana sesuatu dikerjakan melalui serangkaian langkah-langkah atau tindakan. Informasi dalam teks prosedur disajikan dengan urutan peristiwa yang logis. Nah, jadi teks prosedur ini adalah sebuah teks yang berisikan langkah-langkah. Langkah-langkahnya itu harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Lalu, selanjutnya, tahukah kamu apa itu ciri-ciri teks prosedur? Nah, ciri-ciri teks prosedur ini ada 6. Yang pertama, harus secara rinci, yaitu bahasanya disampaikan secara rinci dan teliti. Yang kedua, berdasarkan informatif, yang bermaksud untuk menunjukkan sesuatu kepada pembaca. Yang ketiga, terus bersifat objektif, tidak berpihak pada satu sisi. Yang keempat, berisikan langkah-langkah yang berkelanjutan. Yang kelima, disertai penjelasan yang logis. Dan yang terakhir, harus berdasarkan akurat dan faktual. Nah, itu adalah keenam ciri-ciri teks prosedur. Lalu selanjutnya, apa itu jenis teks prosedur? Nah, jenis teks prosedur ini ada 3. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana ini yaitu teks prosedur yang berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, teks prosedur untuk mengoperasikan setrika. Nah, teks prosedur sederhana ini adalah teks yang sederhana, yang langkah-langkahnya hanya berisi 2 atau 3 saja. Lanjut, yang kedua ada teks prosedur kompleks. Nah, teks prosedur kompleks ini merupakan teks prosedur yang terdiri atas banyak langkah-langkahnya dan jenjang untuk tiap tahapannya. Nah, terdiri dari alat atau bahan serta langkah-langkah yang banyak. Contohnya, cara membuat kue nastar. Nah, teks prosedur kompleks ini adalah sebuah teks yang terdiri langkah-langkahnya banyak, yaitu ada bahan-bahan dan alat, dan langkah-langkahnya banyak. Nah, teks prosedur kompleks ini paling banyak di antara ketiga teks prosedur yang lainnya. Lalu, lanjut, ada teks prosedur protokol. Nah, teks prosedur protokol ini adalah teks yang langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Contohnya, cara menyalakan komputer. Nah, teks prosedur protokol ini adalah teks prosedur yang paling sederhana di antara ketiga jenis teks prosedur yang lainnya. Lanjut, tahukah kamu apa itu struktur teks prosedur? Nah, teks prosedur ini memiliki struktur. Ada 3 struktur. Yang pertama, ada bagian tujuan. Nah, tujuan dari pembuatan teks dan hasil yang ingin dicapai. Lalu, ada bagian material. Bagian material ini adalah informasi, alat, dan bahan yang dibutuhkan terdapat dalam resep makanan. Yang ketiga, ada bagian langkah-langkahnya. Bagian ini tidak dapat diubah urutannya, berurutan dan secara sistematis. Lalu, lanjut. Ada contoh teks prosedur. Nah, contoh teks prosedur ini saya ambil contoh
cara resep kue donat. Yang pertama ada paragraf, yang pertama adalah sebuah penjelasan. Penjelasan cara memasak kue donat. Yaitu ada kue donat sangat digemari oleh anak-anak. Di mana hal ini disebabkan karena kue donat bisa disajikan dengan coklat, mesis, ataupun selai-selai lainnya yang bisa menarik anak kecil. Untuk membuatnya sendiri sangat mudah dan disimak langsung prosedur pembuatannya di bawah ini. Nah, yang pertama ada bahan-bahannya untuk membuat kue donat. Ada 500 gram terigu, 50 gram susu bubuk full cream, 11 gram ragi instan, 100 gram gula halus, 75 gram mentega, setengah sendok teh garam, 4 butir kuning telur, dan 100 ml air dingin atau bisa juga dengan air es. Untuk toppingnya, Anda bisa menambahkan bahan-bahan lain seperti selai, gula bubuk, dan lain sebagainya sesuai dengan selera Anda masing-masing. Nah, lalu ada langkah-langkahnya nih untuk membuat kue donat. Yang pertama, ada buat adonan dari beberapa bahan yang dijadikan satu, yaitu tepung terigu, susu bubuk, ragi instan, dan gula. Campurkan semua bahan tersebut kemudian diaduk hingga rata. Nah, setelah adonan tercampur rata, tambahkan air dingin dan kuning telur. Lalu uleni adonan tersebut sampai kalis. Apabila sudah kalis atau bisa dapat dikepal, itu artinya sudah kalis. Tambahkan garam dan mentega, kemudian uleni kembali sampai kalis. Setelah itu, diamkan adonan selama kurang lebih 20 menit. Nah, adonan siap untuk dibentuk bulatan-bulatan, kemudian diamkan selama kurang lebih 20 menit sampai mengembang. Lalu, jika adonan sudah mengembang, berikan lubang pada bagian tengahnya. Cukup dengan menggunakan jari telunjuk, lobangi adonan hingga berbentuk menyerupai cincin. Lalu, panaskan minyak goreng dengan api ukuran sedang. Goreng adonan kue donat yang sudah mengembang sampai matang. Jangan lupa untuk membalikan agar matang dan warnanya rata. Lalu tiriskan. Lalu, tambahkan topping sesuai dengan selera. Lalu, sajikan dengan hiasan yang cantik agar menggugah selera orang yang melihatnya. Nah, itulah cara membuat kue donat yang empuk. Perlu Anda diperhatikan bahwa donat yang empuk akan membuat ketagihan orang yang memakannya. Adonan donat yang tidak mengembang akan mengakibatkan banyak menyerap minyak sehingga menjadikan hasil kue donat yang berminyak. Lalu, di sini ada kuis. Nah, kuisnya adalah buatlah satu contoh teks prosedur dengan tema. Yang pertama itu makanan bagi siswa putri. Yang kedua, temanya adalah mainan tradisional bagi siswa putra. Nah, kuisnya ini dipraktekkan melalui video ya, teman-teman. Nanti kalian kirim video ini ke guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat mengerjakan.